warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahman, nomor UKG 2018-00-343375, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru kategori 2 Universitas Sriwijaya. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja, dan saya menyertakan koran harian Banjarmasin Post edisi Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, tetap semangat walaupun sudah siang, tapi harus tetap semangat Pagi. pagi. Hari ini lengkap? Kehadiran lengkap untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Silakan Fikri untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, kita akan diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran dan ilmu kita akan menjadi Berkah. Amin. Baiklah, sebelum kita akan masuk ke pembelajaran, nah Bapak akan menayangkan satu gambar. Silahkan kalian amati. Nah, kira-kira gambar apa? ISIS. Teroris. Teroris. Ada ISIS, teroris. Apa lagi kira-kira? Timur Tengah. Di Timur Tengah, benar. Apa lagi? Pasukan bersenjata. Pasukan bersenjata, benar. Kira-kira mereka ini apakah akan mengancam suatu keutuhan bangsa? Mengancam, karena bisa kita lihat di TV ataupun di internet bahwa gerakan mereka ini memporak-porandakan negara mereka. Mereka melakukan kekerasan dan sebagainya, mengatasnamakan Islam atau agama. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini mirip dengan kejadian yang ada di Timur Tengah. Kita akan membahas berbagai pemberontakan, pergolakan yang didasari oleh ideologi. Tapi bukan cuma ideologi Islam, tapi ada ideologi komunis. Nah, sebelum itu ada motivasi di dalam pembelajaran kita hari ini. Indonesia terkenal dengan banyak suku, agama, budaya, dan sebagainya. Tapi seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia, generasi muda, ini memiliki toleransi yang tinggi. Karena banyak teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Contohnya saja, tidak begitu jauh dari sekolah kita, sekitar beberapa kilometer, ada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinannya. Apakah kalian pernah melihat pura di daerah Ajung? Pernah. Mereka walaupun tidak satu agama dengan kita, bukan saudara satu agama, tapi mereka adalah saudara dalam satu bangsa. Oke, benar. Jadi kita hari ini akan membahas tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Subnya yaitu kita akan melihat pergolakan, kita akan menganalisis bersama adanya pemberontakan yang didasari oleh ideologi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang kedua, kalian bisa membandingkan peristiwa pergolakan pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Yang keempat, menyusun informasi tentang konflik
dan pergolakan. Yang kelima, menyajikannya dalam bentuk diskusi. Jadi kita akan memakai model pembelajaran problem based learning. Ada 5 fase yang akan kita lalui bersama dalam pembelajaran ini. Dan ada 3 hal yang akan Bapak nilai. Yang pertama, sikap kalian. Yang kedua, pengetahuan kalian tentang materi ini. Dan ketiga, keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD nanti. Oke, kita masuk ke fase pertama. Kita akan menyimak bersama satu video. Tapi berhubung sekolah kita keterbatasan internet, kita akan menyimak bersama video yang sudah Bapak download. Nah, silahkan amati dan simak baik-baik video ini. Jadi ini adalah fase pertama di mana kalian akan bersama-sama memecahkan orientasi masalah yang pertama. Dan siang hari ini kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari berbagai ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu, untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam undang-undang keormasan, baik masalah tujuan, ciri dan asas, yang semuanya harus menuju satu titik, yakni berdasarkan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu pada siang hari ini saya atas nama pemerintah akan menyampaikan hasil pengkajian itu untuk satu organisasi keormasan. Saudara sekalian, siang ini kita telah meneliti satu organisasi masyarakat, yakni Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang telah mewarnai berbagai media di beberapa hari ini. Dan hari ini kita mengambil satu keputusan untuk saudara-saudara ketahui. Yang pertama, sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada dirinya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat
aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam yang bukan, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta 8 Mei 2017. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ini penjelasan saya kepada saudara sekalian, dan nanti dapat diambil versinya lengkap, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Ini sudah merupakan satu kajian yang komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga dalam lingkup Kemenko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terima kasih, selesai. Tetapi tetap bertumbuh pada hukum yang dibangun. Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah-langkah hukum dan berdasarkan hukum. Ya. Oleh karena itu nanti akan ada proses pengajuan kepada satu lembaga peradilan. Ya, jadi fair. Pemerintah tidak sewenang-wenang, ya. Tetapi tetap bertumbuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pasti langkah itu harus dilakukan semata-mata agar kita mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan mengganggu negara pemerintah, keamanan negara masyarakat, yang ujungnya adalah mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa yang sedang berkembang, sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Yang lain nanti kita pelajari, ya tidak usah satu-satu. Baiklah, itu tadi adalah video lumayan singkat, sekitar 5 menit. Tapi apakah kalian sudah mulai mendapatkan istilahnya apa ya? Intinya dari video tersebut? Sudah? Sudah. Kira-kira mengapa HTI dibubarkan di Indonesia? Tapi tidak usah dijawab sekarang, kalian akan menjawabnya di lembar LKPD. Nah, kita masuk ke fase kedua. Di fase kedua ini kita akan membentuk tim dan Bapak akan membagikan LKPD satu-satu, satu kelompok satu, dan kalian akan mengisi bersama dengan kelompok kalian. Jadi untuk kelompok 1 itu menganalisis pemberontakan PKI Madiun. Kelompok 2 menganalisis pemberontakan DITI. Kelompok ketiga menganalisis pemberontakan G30S PKI. Ketiga-tiga pemberontakan ini berasaskan ideologi. Ada yang ideologi Islam, ada yang ingin negara menjadi negara komunis. Baiklah. Sebelumnya, apakah ini sudah duduk sesuai kelompok yang Bapak bagi malam tadi? Sudah. Sudah, berarti tidak perlu lagi kita pembagian kelompok. Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok.
Oke, bagaimana? Sudah lihat LKPD-nya? Sudah. Nah, oke, silahkan amati dulu. Bapak akan menyiapkan lembar penilaian. Jadi sambil Bapak keliling, silahkan bertanya apa yang tidak dipahami. Bapak akan sambil menilai sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD. Di LKPD ada lembar jawaban khusus untuk fase pertama. Fase pertama itu mengacu pada video pembelajaran yang tadi tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia dijadikan sebagai organisasi terlarang yang dianggap mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan nak. Bapak sambil keliling, sambil menilai, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, jadi untuk fase pertama ini langsung ke video yang tadi. Jadi mengapa HTI dilarang di Indonesia dan menjadi penyebab utama HTI dilarang di Indonesia. Waktu pengerjaan kalian 20 menit. Silahkan maksimalkan waktu yang ada dan berkontribusi untuk kelompoknya masing-masing. Jadi tidak ada yang cuma numpang nama. Jadi untuk kelompok ini kan di 30 PKI. Jadi bisa dilihat bagaimana latar belakang di 30 PKI, apa yang mereka lakukan, siapa pelakunya, dan bagaimana pemerintah menanggulangi pemberontakan di 30 PKI ini. Jadi bisa diuraikan bagaimana PKI Madiun dalam hal ini sepak terjangnya dalam melakukan pemberontakan PKI. Baiklah, waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase keempat. Setelah kalian berdiskusi bersama di kelompok masing-masing, nah sekarang kalian akan maju ke depan kelas per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian
di kelompok. Oke, untuk yang pertama kelompok 1, silahkan maju ke depan. Baiklah, kelompok 1 akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang ada di bangku di kelompoknya masing-masing, silahkan simak dengan sesama penjelasan kawan-kawan dari kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Hasan, sebelah kanan saya Ansar Maulana, sebelah kiri saya Mahmud Indonesia, dan sebelahnya lagi Saniate. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa Madiun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR selama masa revolusi yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. FDR terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Kesindo. Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian Renville dianggap merugikan karena perjanjian tersebut banyak tanah Indonesia yang kepemilikannya berpindah kepada negara Belanda. Ada berbagai faktor pendorong juga yang mendorong latar belakang terjadinya peristiwa Madiun 1948. Salah satunya adalah adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yaitu Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dan untuk penghematan anggaran negara. Upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan PKI Madiun 1948 yaitu adalah Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia untuk ikut Musso dan FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Pemerintah menginstruksikan kepada kolonel setelah memberikan pilihan kepada rakyat. Pemerintah menginstruksikan kepada kolonel Sadikin dari divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun. Kota Madiun diserang dari dua arah. Dari arah barat diserang oleh pasukan Siliwangi dan dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Susono dengan bantuan rakyat pada tanggal 30 September 1948. Kota Madiun berhasil dikuasai TNI. Peristiwa pemberontakan Madiun 1948 memakan jumlah korban jiwa perkiraan lebih dari 1920 jiwa. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi kita telah menyimak bersama penjelasan dari kelompok 1 bagaimana PKI Madiun, sepak terjang pemberontakan PKI Madiun dan bagaimana pemerintah menetralisir hal tersebut. Oke, sangat bagus sekali kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan.
1 tadi membahas tentang ideologi komunis, kelompok 2 ini beda. Mereka akan membahas pemberontakan yang didasari oleh ideologi untuk membangun sebuah negara Islam. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Muhammad Husin, Muhammad Fikri, Radina Fitriani, dan Siti Uliani, akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kejadian DITII. Latar belakang ideologi di dalam DITII adalah gerakan yang menginginkan negara Islam. Pemberontakan dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan. DITII Jawa Barat oleh kekecewaan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Grenfell, sedangkan DITII di Aceh dilatar belakangi oleh kekecewaan Daud Bere terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang menggabungkan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara saat peralihan dari pemerintahan RIS menuju NKRI. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Grenfell di Jawa Tengah. Peristiwa DITII di Aceh dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang menjadikan Aceh satu kepresidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan adalah kekecewaan Kahar Muzaffar karena pasukannya yang tergabung dalam komando gerilya tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS). Musyawarah dengan jalan diplomasi kemudian dilanjutkan dengan operasi militer di bawah TNI. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 lumayan banyak pembahasannya karena di DITII ini banyak, ada di Aceh, ada di Sulawesi dan sebagainya. Dan latar belakangnya pun relatif berbeda sebenarnya, cuma mereka ingin mendirikan sebuah negara berasaskan Islam. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Ridho, Nesano Amin, Nisran, dan Sapia ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang G30 SPKE. G30 SPKE terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Adapun korban akibat kejadian itu yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen Isparman, Letjen MT Haryono, Brigjen Katamso, dan pelaku G30 PKI adalah Letnan Kolonel Untung, Letnan Kolonel Abdul Latif, dan Mayor Udara Suhaidono. Upaya pemerintahan dalam meredam gerakan G30 SPKI adalah dengan melakukan operasi militer dan pengagaran terhadap para pemimpin dan pendukung PKI. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3.
Jadi kelompok 3 sudah menjelaskan tentang G30 SPKI. G30 SPKI ini walaupun masih kontroversial siapa dalangnya, tapi yang bisa kita simpulkan bahwa memang ada beberapa atau segelintir orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dan negara komunis adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, terima kasih kelompok 3, silahkan duduk kembali. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Baiklah, kalian telah menyelesaikan fase 4, presentasi ke depan kelas. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Oke, silakan Amin. mengapa HTI harus dibubarkan? Padahal mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Aplaus untuk Amin. Jadi, mengapa HTI dibubarkan oleh pemerintah? Seperti yang kita simak bersama tadi, penuturan Menteri Menko Wiranto. Jadi HTI ini asasnya berbeda dengan apa yang harusnya menjadi asas setiap ormas yang ada di Indonesia. Dan yang paling parah adalah HTI menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara khilafah. Pastinya dengan hal tersebut tidak cocok dengan ideologi kita yang berasaskan Pancasila dan UUD 45. Nah, jadi seperti itu Amin. Dapat dimengerti? Oke, terima kasih. Baiklah, kita sampai ke fase yang kelima, yaitu kesimpulan. Bapak minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia? Saya Pak. Oke, silakan. San. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari berbagai pemberontakan yang juga didasari oleh berbagai ideologi, saya semakin yakin bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik dan yang paling sesuai untuk negara kita, yaitu Indonesia. Oke, aplaus untuk Hasan. Artinya setelah mempelajari hal ini, kita semakin sadar dan yakin bahwa Pancasila lah yang bisa menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang berbagai agama, suku, budaya dan sebagainya bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bagus sekali. Nah, refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti kalian juga sudah Bapak lihat tadi sudah mulai banyak yang sebagian besar mulai paham pola-pola tentang pemberontakan-pemberontakan yang berdasarkan ideologi. Nah, kita akan masuk ke evaluasi dan pembagian survei. Untuk survei nanti akan Bapak bagikan setelah pulang sekolah di WhatsApp grup kalian, karena sekolah kita memang tidak memungkinkan untuk jaringan internet. Setelah kalian melewati fase 1 sampai fase 5, nah sekarang Bapak akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, silahkan siapkan buku latihannya.
Baiklah, silakan lihat soalnya di bagian belakang di LKPD itu ada soal untuk evaluasi. Silakan kerjakan individu di buku latihan masing-masing. Silakan kerjakan sekarang. Oke, sekitar 1 menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silahkan kumpulkan LKPD dan buku latihan kalian. LKPD-nya jangan lupa. Silakan kumpulkan ke meja Bapak. Di sini, maksudnya di sini, di laptop, sorry. Tolong diperiksa LKPD per kelompok. Jangan lupa namanya setiap kelompok. Sudah. Oke. Oke, kalian sudah menyelesaikan evaluasi pada hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita minggu depan masih membahas tentang pemberontakan, tapi kita akan membahas pemberontakan yang berdasarkan kepentingan. Jadi Bapak harapkan kalian untuk melakukan literasi melalui buku maupun literasi digital dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di internet yang pastinya yang relevan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita diawali dengan doa, kita akan ditutup pula dengan doa. Oke, silakan Fikri untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fikri sudah memimpin doa.
Baiklah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Terima kasih atas kontribusi kalian untuk pembelajaran kali ini, dan semangat kalian yang sangat luar biasa dalam belajar sejarah. Bapak ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.